Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ideologi komunis, ideologi yang dianut orang-orang komunis atau disebut pula komunisme diambil dari pemikiran Karl Marx, Friedrich Engels, yang pemikiran-pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Lenin di Uni Soviet dengan pemahaman Leninismenya. Kemudian pemikiran ini dikembangkan oleh Mao Zedong yang kemudian menjadi Maoisme. Pemikiran di Uni Soviet kemudian dilanjutkan setelah Lenin meninggal dunia, dilanjutkan oleh Stalin. Ideologi komunisme merupakan ideologi yang bertitik tumpu kepada pemahaman materialisme. Segala sesuatu diukur dengan ada tidak adanya wujud yang dibicarakan. Ideologi komunisme menekankan kepada apa yang disebut dengan materialisme. Sesuatu yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk materi, berarti itu hanyalah sesuatu yang khayal. Sesuatu yang tidak boleh dipercayai atau tahayyul. Sehingga melalui pemahaman materialisme inilah ideologi komunisme
adalah merupakan ideologi yang mengandung kekufuran, yang menjadikan seseorang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari hari kiamat, mengingkari adanya surga dan neraka, mengingkari para malaikat, dan segala sesuatu yang sifatnya tidak diwujudkan dalam bentuk, tidak bisa diwujudkan dalam bentuk materi. Inilah ideologi komunisme, dan sangat bertentangan sekali dengan apa yang diajarkan di dalam Islam, di mana seorang muslim, seorang mukmin, dia harus mengimani perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak bisa kemudian diwujudkan dalam bentuk materi, perkara-perkara yang sulit untuk dirasakan oleh panca indera, tetapi keberadaannya harus diimani oleh ataupun mukmin. Seorang muslim dia harus mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim dia harus mengimani adanya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim dia harus mengimani hari akhir, adanya takdir yang baik dan yang buruk. Dan seorang mukmin harus mengimani tentang perkara-perkara gaib yang lainnya, di antaranya adanya surga, neraka, dan peristiwa-peristiwa lain pada hari kiamat. Disinilah letak perbedaan antara keyakinan komunisme yang menitik beratkan kepada materialisme dengan pemahaman Islam yang mengedepankan tentang keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kepada para malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada rasul-rasulnya, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini perbandingan antara ideologi komunisme dengan ajaran Islam. Sehingga dimanapun berada, komunisme adalah merupakan faham yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, setiap kali ada komunisme, maka disitulah Islam memeranginya. Bentuk memerangi komunisme yang dilakukan oleh kaum muslimin atau terkhusus oleh salafiyin pada masa sekarang ini, yaitu dengan cara memerangi pemahaman-pemahaman tersebut dengan mendakwahi kepada segenap masyarakat tentang bahaya kekufuran adanya ideologi komunisme. Sehingga dengan demikian kaum muslimin diingatkan agar berhati-hati dari perkembangan-perkembangan ideologi komunisme yang terus diperjuangkan oleh sebahagian kalangan. Kemudian kita akan dapati pula perbedaan yang sangat tajam antara Islam dan komunisme. Di dalam komunisme tidak ada hak kepemilikan individu. Semua kepemilikan dikuasai oleh negara. Negara berhak untuk merampas kepemilikan yang sifatnya individu. Sedangkan di dalam Islam, justru kepemilikan individu tetap diperbolehkan. Walaupun kepemilikan individu tersebut
Islam mendorong kepada pemeluknya yang memiliki kelebihan harta, kelebihan modal, kelebihan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian membantu kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu. Dengan cara menyedekahkannya, dengan cara menginfakkannya, atau dengan cara menunaikan zakat yang diberikan kepada kaum yang tidak mampu. Itulah Islam. Sementara di dalam keyakinan komunisme bahwasannya seorang individu tidak boleh memiliki harta kekayaannya sendiri. Keadaan masyarakat komunis adalah sama rata, sama rasa. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semuanya dibiayai oleh negara. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam pemenuhan materi. Oleh karena itu, di dalam kehidupan masyarakat komunis tidak ada orang kaya. Di dalam kehidupan masyarakat komunis tidak ada orang yang kemudian memiliki pabrik, usaha mandiri, usaha sendiri. Tidak ada. Semuanya dikuasai oleh negara. Berbeda dengan Islam, ketika seseorang diberi fadilah, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang diberi fadilah tersebut didorong untuk mengeluarkan rezeki yang telah Allah berikan kepada dirinya untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk perbedaan ideologi komunisme dengan Islam. Sehingga perbedaan ini akan menjadikan satu bentuk hal yang sangat bertentangan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang muslim yang memiliki keyakinan i'tiqad yang baik yang kemudian meyakini bahwasanya komunisme itu mengandung kebaikan-kebaikan. Dan bila ada orang yang kemudian seorang muslim yang mengatakan di dalam komunisme itu ada kebaikan-kebaikan, berarti orang tersebut telah salah memahami agamanya dan telah salah di dalam menafsirkan ataupun memahami komunisme itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada kebaikan pada ajaran-ajaran komunis. Tidak ada kebaikan pada komunisme, ideologi komunisme. Karena sesungguhnya ideologi itu beranjak dari pemikiran-pemikiran Karl Marx, seorang Yahudi. Pemikiran-pemikiran dari filsafat yang tentu saja lahir dari pemikiran manusia. Sehingga tidak ada penghargaan individu, tidak ada kemudian orang-orang bisa berupaya dengan semaksimal mungkin. Yang ada hanya sama rata, sama rasa. Alat-alat produksi seperti seorang memiliki tanah, seseorang memiliki traktor, seseorang memiliki kendaraan, seseorang memiliki pabrik, semuanya dikuasai atas nama negara. Inilah sehingga dikatakan komunis, dari kata komunal yang artinya kepemilikan bersifat massa, bersifat masyarakat, bersifat komunal, yaitu bersifat kenegaraan dimiliki secara bersama-sama. Kemudian kita pun dapati pula kerusakan dari pemikiran komunisme ini adalah ketika mereka mencoba untuk menumbuhkan sifat-sifat jahat untuk menghantam, untuk kemudian melawan terhadap orang-orang yang memiliki kekayaan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melawan tuan tanah, mereka melawan kapitalis. Sehingga dengan demikian komunisme sangat berpotensi sekali untuk timbulnya konflik. Itulah yang disebutkan di dalam istilah
yaitu adanya pertentangan kelas, bahwasannya pemilik modal harus dilawan. Seorang kapitalis pemilik modal harus dilawan. Seorang borjuis pemilik tuan tanah, yang sebagai tuan tanah harus dilawan. Itu komunisme, sehingga konflik demi konflik akan terus ada. Kemudian di dalam komunisme mengandung ajaran-ajaran yang sifatnya radikalis, yang sifatnya radikal, yang sifatnya teror, yang sifatnya membahayakan terhadap nyawa dan keselamatan orang lain. Orang-orang komunis tidak mengapa membunuh sesamanya, dan itu sudah ditemukan bukti-bukti, fakta-fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Bagaimana ketika Stalin berkuasa di Uni Soviet, membunuh teman yang menjabat dalam struktur kepengurusan negara di Uni Soviet. Bagaimana Stalin membunuh rakyatnya, 40 juta rakyatnya dihabisi oleh Stalin. Demikian juga Mao Zedong di Republik Rakyat Cina, dibunuh jutaan manusia. Dan bagi Mao Zedong, membunuh sekali libas 20.000 orang itu sangat mudah. Sehingga nyawa bagi kalangan komunisme itu sangat mudah untuk dikorbankan. Sementara ajaran Islam menyebutkan wala taqtulunan nafsal lati harramallah illa bil haqq. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-68. Dan mereka tidaklah membunuh jiwa allati haramallahu illa bil haq, yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Itulah Islam. Tidak membunuh jiwa kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Berbeda dengan komunisme, pembunuhan demi pembunuhan terus dilakukan. Dan fakta-faktanya insya Allah nanti kita beberkan. Kemudian komunisme itu pun mengajarkan, ketika mereka mencoba untuk merebut kekuasaan. Karena apa? Karena cita-cita setiap orang komunis ingin mendirikan negara, ingin mendirikan di wilayahnya, yaitu dengan tegaknya pemahaman komunisme. Sehingga ketika ia berupaya untuk menanamkan komunisme di setiap masyarakat, maka orang-orang komunis selalu berupaya untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang ada. Padahal di dalam ajaran Islam, memberontak itu adalah perkara yang haram. Memberontak kepada penguasa yang sah, penguasa muslim, penguasa kaum muslimin yang ada, adalah sesuatu yang tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi juga menyebutkan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada engkau, kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun yang memerintahkan atas kalian yaitu abdun habasyiyun, seorang budak Habasyi. Budak yang semestinya tidak boleh menjadi penguasa, tapi karena ia memiliki kekuasaan, maka kita diperintahkan untuk taat, untuk mendengar, patuh kepada penguasa tersebut dalam hal yang ma'ruf. Ini menunjukkan bahwasannya perbedaan antara Islam dan komunisme sangat berbeda jauh. Komunisme
senantiasa mengobarkan pemberontakan di mana-mana. Juga di dalam komunisme disebarkan rasa takut. Ya. Ajaran komunisme menebarkan rasa takut. Dan itu sudah terjadi di dalam sejarah kehidupan bangsa kita. Bagaimana orang-orang komunisme karena menghalalkan darah bagi lawan-lawan politiknya. Menghalalkan nyawa bagi lawan-lawan politiknya. Siapa yang menghalangi tujuan Partai Komunis Indonesia, maka kemudian orang tersebut akan dibunuh. Itulah yang dilakukan oleh komunisme. Sehingga orang-orang komunisme terus menebarkan teror, terus menebarkan ketakutan demi ketakutan kepada masyarakat. Padahal ajaran Islam tidak demikian. Islam melarang orang untuk menebarkan rasa takut di tengah masyarakat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti terhadap muslim yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang sedemikian penuh kedamaian sehingga untuk menebarkan rasa takut, teror di tengah masyarakat itu adalah sesuatu yang sangat dilarang di dalam Islam. Ini beberapa perbedaan antara komunisme dengan ajaran-ajaran Islam. Dan kita akan temukan bukti-bukti bagaimana orang-orang komunis tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di beberapa negara komunis yang lainnya. Sebagaimana tadi disebutkan di Uni Soviet, tempat-tempat ibadah dihancurkan. Di Uni Soviet, pembantaian terhadap rakyat, khususnya kaum muslimin, dilakukan. Sampai wilayah-wilayah yang di situ hidup komunitas Islam, kemudian habis. Dan tinggal puing-puing rumah ataupun masjid yang telah dihancurkan oleh rezim Stalin. Tidak kurang dari 40 juta selama Stalin berkuasa. 40 juta rakyatnya dibantai habis oleh Stalin. Ini bentuk kebiadaban dari ajaran komunis. Sehingga ajaran komunis ini yang ditiru oleh Musso, oleh alimin. Musso dan alimin ini adalah orang yang belajar langsung ke Uni Soviet. Dia berhubungan langsung dengan Stalin untuk kemudian mengembangkan pemahaman-pemahaman komunisme di Indonesia. Tahun 1948 Musso kembali ke Indonesia dari pelariannya di Uni Soviet. Ketika ia kembali ke Indonesia, ia kemudian langsung ditunjuk untuk memimpin Partai Komunis Indonesia. Apa yang terjadi ketika Partai Komunis dipimpin oleh Musso? Musso ini, kalau kita membaca riwayat hidupnya, sejak kecil dididik dengan pendidikan Islam. Sekolahnya saja kalau sekarang mungkin model madrasah ibtidaiyah, sanawiyah begitu. Itu Musso. Orang Jawa mengucapnya Musso, padahal Musa. Itu Musso. Pendidikan sejak kecil dididik dengan Islam. Bahkan di dekat rumahnya ada pondok pesantren. Di daerah Kediri. Itu Musso. Tetapi karena pergaulan, Musso kemudian mengambil pemahaman-pemahaman Marxisme. Sehingga kemudian ia menjadi seorang komunis. Sampai kemudian ia belajar ke Uni Soviet. Sehingga menjadi benar-benar seorang komunis yang tulen. Kembali dari
Soviet, Musso memimpin Partai Komunis Indonesia. Baru beberapa bulan memegang kekuasaan, pucuk pimpinan di Partai Komunis Indonesia, Musso menggerakkan massa untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada. Dengan cara apa? Musso membuat semacam pasukan sipil yang dipersenjatai. Ya. Pasukan sipil yang dipersenjatai. Kemudian Musso menggerakkan kaum buruh pabrik yang ada di Delanggu, Klaten, ya, dekat Solo sana. Buruhnya dipengaruhi untuk mogok. Kemudian dilakukan keonaran, kerusuhan yang terjadi di kota Solo. Kemudian merembet ke kota-kota lainnya, termasuk di Cepu, Bojonegoro, kemudian Ngawi, sampai akhirnya meletus pemberontakan Madiun 18 September 1948. Pemberontakan Madiun, Musso mengerahkan segenap para pengikut PKI. Ya. Maka kemudian orang-orang PKI menangkap, menculik tokoh-tokoh ataupun para pengasuh pondok pesantren, guru-guru ngaji. Di antara guru ngaji yang diculik oleh orang-orang PKI, di antaranya adalah yang bernama Kiai Haji Rokib, imam masjid besar di Kabupaten Magetan. Sebelum genap usia 20 tahun, ia diculik oleh gerombolan PKI. Ya, ketika diculik, ya, Pak Rokib ini mengatakan, tidak salah menculik saya. Saya kan cuma guru ngaji. Ya. Kata orang-orang PKI yang menculiknya, justru karena kamu guru ngaji, kamu akan menghalangi tujuan PKI. Ya. Jadi, penculikan, pembantaian, pembunuhan itu memang disengaja kepada atau diarahkan kepada orang-orang yang memiliki agama. Orang-orang yang dikenal agamanya ataupun mengajarkan agama. Itu yang disasar oleh orang-orang PKI. Jadi ketika dikatakan saya ini kan cuma guru ngaji, ya justru karena kamu guru ngaji sehingga kamu diculik oleh PKI. Lihat, di sini jelas sekali permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat di sini menunjukkan bahwasannya Partai Komunis Indonesia tidak suka dan sangat membenci kepada orang-orang Islam. Jadi permusuhan mereka kepada kaum muslimin adalah permusuhan karena kaum muslimin melaksanakan, mengajarkan agama yang dianutnya. Itu Partai Komunis Indonesia, itu orang-orang komunis seperti itu. Jadi bukan asal culik orang komunis itu, ya, menangkap orang, bukan asal-asalan, tapi dipilih. Mana orang-orang yang agamanya dianggap militan, itu yang kemudian dihabisi. Ya. Jadi, dari peristiwa-peristiwa yang kita kumpulkan, ya, pengasuh-pengasuh pondok pesantren di kota Magetan diambili oleh orang-orang PKI. Karena pada waktu itu, PKI memang banyak pengikutnya. Di sekitar Karesidenan Madiun. Karesidenan Madiun itu meliputi daerah diantaranya Ngawi, Magetan, kemudian Nganjuk. Termasuk diantaranya mungkin Bojonegoro, Cepu, dan sekitarnya seperti Ponorogo.
Itu di antara daerah-daerah Karesidenan Madiun. Ya. Jadi sangat jelas sekali permusuhan orang-orang PKI terhadap kaum muslimin. Maka kalau kita sekarang tenang-tenang saja, sementara orang-orang PKI bergerak terus. Orang-orang PKI bergerak terus. Satu di antaranya, baru-baru hari-hari yang lalu, mungkin belum ada 1 bulan ini, anak-anak PKI mengirim surat ke Bupati Madiun. Untuk apa? Minta audiensi. Untuk bertemu, berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Berdiskusi tentang upaya menggali kuburan-kuburan yang di situ ditengarai terjadinya pembantaian terhadap orang-orang PKI oleh rakyat Indonesia. Jadi ingin menguak sejarah bahwasannya ada orang-orang PKI yang dibantai. Ada orang-orang Partai Komunis Indonesia yang dibantai oleh masyarakat Indonesia. Artinya apa? Syahidnya di sini, anak-anak PKI, anak-anak keturunannya punya sebuah yayasan. Yayasan ini digunakan oleh mereka untuk mengungkit sejarah bahwasanya ada orang-orang PKI yang dibantai. Manakala ini ditemukan akan dijadikan sebagai bukti bahwasannya pemerintah Indonesia telah lalai melindungi rakyatnya. Rakyatnya dalam hal ini siapa? Orang-orang PKI. Sehingga apa? Sehingga orang-orang PKI menuntut agar pemerintah meminta maaf. Sehingga orang-orang PKI menuntut agar pemerintah mengganti rugi sekian ratus miliar. Sehingga dengan bukti itu orang-orang PKI, anak-anaknya yang sekarang hidup, menuntut kepada pemerintah untuk merehabilitasi nama orang-orang PKI yang terlibat di dalam pemberontakan. Nanti akan ada nama Aidit direhabilitir, sehingga Aidit bukan sebagai seorang pemberontak. Nama Untung, Letnan Kolonel Untung direhabilitasi sehingga dia sebagai perwira TNI dari Cakrabirawa, bukan pemberontak. Karena anaknya memperjuangkan terus, diantaranya memperjuangkan ayahnya. Anaknya Untung itu namanya Bejo. Bejo bin Untung. Bejo itu bahasa Jawa, artinya untung. Bejo bin Untung. Ini yang terus teriak sana, teriak sini, untuk bersemangat membongkar kuburan-kuburan yang di situ katanya dijadikan kuburan massal pembantaian orang-orang PKI. Lah Bejo bin Untung itu waktu itu kan masih kecil. Seharusnya dia belum paham situasi waktu itu. Situasi waktu itu kalau tidak membunuh ya dibunuh. Umat Islam tidak ingin terulang kembali peristiwa tahun 48 di mana kaum muslimin dibantai. Karena tidak ingin didahului dibantai, kaum muslimin bangkit melawan PKI. Dan ketika melawan PKI, mungkin ada yang dibunuh oleh rakyat Indonesia. Masalahnya situasi. Kalau tidak mendahului. Sebagaimana pula TNI dengan RPKAD-nya, sekarang Kopassus, turun
ke wilayah-wilayah yang di situ dianggap sebagai kantong-kantong PKI. Kemudian mereka ditangkapi. Itu dalam rangka untuk supaya kaum PKI ini tidak lantas melakukan pembantaian terhadap rakyat Indonesia, khususnya pembantaian terhadap kaum muslimin. Contoh, bagaimana kaum atau orang PKI ketika dia memiliki kesempatan, dia akan melakukan pembantaian. Contoh, terbunuhnya Kolonel Katamso. Kolonel Katamso itu komandan resort militer, Korem. Komandan Korem di Yogyakarta. Kolonel Katamso jelas tidak mau mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Letnan Kolonel Untung, yang menganggap adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan coup d'etat, yaitu pemberontakan, penggulingan kekuasaan terhadap Soekarno waktu itu. Nah, orang PKI, pimpinan PKI di Yogyakarta, membisikkan kepada salah satu kadernya yang ada di dalam Korem, saya lupa Mayor Edi atau siapa, itu dibisiki, kamu bunuh Katamso, kamu bunuh Sugiono. Nanti kamu yang akan memimpin Korem ini. Setelah itu kamu akan memimpin Korem. Kamu akan diangkat menjadi Dewan Revolusioner di kota Yogyakarta. Ketika memiliki kesempatan, maka orang yang dibisiki ini tadi oleh tokoh PKI Yogyakarta, kemudian ia menculik Katamso, menculik Sugiono, dan kemudian membantai keduanya di Kentungan, Yogyakarta. Diculik, dibawa oleh mobil gas, sejenis mobil jeep. Lubangnya sudah disiapkan. Dalam keadaan terikat, mereka dibawa ke daerah Kentungan. Kemudian dari belakang dipukul kepalanya oleh kunci mortir. Kan besar kunci mortir itu. Dipukul kepalanya sampai terjatuh. Masih belum mati. Kemudian dianiaya, dipukul lagi, dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan. Begitu juga Letkol Sugiono dipukul juga dari belakang, mati juga. Ini menunjukkan orang komunis ketika memiliki kesempatan untuk membantai terlebih dahulu, maka akan dia lakukan. Situasinya seperti itu. Siapa yang tidak mendahului, maka didahului. Situasinya seperti itu. Jadi kaum muslimin ketika mencoba untuk menangkapi orang komunis, kemudian terjadi misalnya penganiayaan kepada orang komunis, itu dengan sebab kalau tidak dianiaya, orang komunis itu misalnya tidak dibunuh, dia akan membunuh kepada kaum muslimin. Dia akan membantai kaum muslimin. Maka dalam keadaan situasi seperti itu, sebahagian rakyat Indonesia kemudian membunuh orang-orang PKI. Itu tidak ditampik dalam sejarah. Ada orang-orang PKI yang kemudian dibunuh. Nah, sekarang orang-orang model Bejo bin Untung, model Ilham Aidit, anaknya Aidit, model Ibaruri Aidit, yang dulu ketika bapaknya dibunuh karena melakukan pembantaian terhadap petinggi-petinggi TNI, Ibaruri baru berusia 16 tahun. 16 tahun sudah sekolahnya di Soviet sana.
16 tahun sekolahnya sudah di Soviet sana. Ya. Nah, mereka ini sekarang sedang berusaha untuk menuntut, membalas, ya, karena mereka merasa dizalimi, karena mereka merasa dibantai, ya, tidak ditegakkan hukum kepada mereka katanya, dibunuh tanpa proses pengadilan. Ya. Mereka seakan-akan berada di atas kemenangan. Ya. Mereka tidak sadar bahwasannya situasi yang terjadi seperti itu ketika itu adalah akibat tangan-tangan perbuatan mereka. Akibat dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Indonesia. Dengan ideologinya yang anti Tuhan. Dengan ideologinya yang memang inginnya membuat kekacauan demi kekacauan. Ideologinya memang senang dengan konflik dan konflik. Bahkan ideologinya menghalalkan darah. Siapa saja yang berani menentang, melawan tujuan PKI, tujuan Partai Komunis Indonesia, maka dibantai. Itu ideologi mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang komunis di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di Soviet, di Vietnam, di Kamboja, di Korea Utara, di Kuba. Mereka orang-orang komunis pasti membantai lawan politiknya. Dan itu menjadi bukti sejarah komunisme di seluruh dunia. Inilah contoh kebiadaban komunis di berbagai penjuru dunia. Tahun 48, pengasuh-pengasuh pondok pesantren ditangkap, diikat oleh tali yang terbuat dari bambu, sehingga ketika diikat tangannya banyak yang luka-luka, kegores-gores. Mereka dikumpulkan di sebuah loji. Loji itu rumah peninggalan Belanda, perumahan pabrik gula. Perumahan kompleks di pabrik gula Goranggareng. Sekarang Rejosari. Di daerah Magetan. 160 orang yang ditangkap oleh orang-orang komunis di sekitar wilayah Magetan ditahan di rumah loji tersebut. Mereka dibagi di kamar-kamar. Ketika mereka dalam keadaan terikat, dari balik jendela mereka ditembaki. Ditembaki mereka. Dan saksi hidup seperti Pak Rokib ini, dia berhasil selamat karena apa? Karena dia begitu senjata masuk ke jendela, dia sembunyi di bawah jendela sini. Jadi tidak kena. Begini, dia adanya di bawah sini. Apa? Namanya moncong senjatanya di sini. Tembaki, tet. Inginnya dia merebut senjata, dipegang pucuk senjatanya itu, ternyata panas, dilepas lagi. Ya karena orang nggak pernah bawa senjata, nggak tahu kalau udah ditembakkan kan panas. Dan semua teman-temannya yang satu tahanan satu kamar itu mati semua, kecuali dia bertiga yang sembunyi di balik jendela itu. Darah berceceran di mana-mana. 160 hitungan dari anggota Siliwangi yang turun membebaskan, yang kemudian mengejar orang-orang PKI yang membantai tersebut. Pasukan Siliwangi yang diturunkan di sana dihitung satu demi satu, tidak kurang dari 160 rakyat masyarakat Magetan dibantai di satu rumah itu. Disitulah yang disebut dengan banjir darah.
banjir darah. Sampai kakinya Kiai Rokib aja setinggi mata kaki itu darahnya itu melekat di kakinya. Karena sedemikian banyak yang dibantai, yang dibunuh oleh orang-orang PKI. Ya. Ini belum yang termasuk dari sebahagian tahanan yang di loji ini dinaikkan dengan gerbong kereta ke wilayah Soco. Di daerah Soco ada lubang sumur tua yang di situ juga terjadi pembantaian. 172 jenazah ditemukan di sana. Termasuk diantaranya adalah jenazah Bupati Magetan yang dibantai di sana. 172 di lubang tersebut. Sampai menggalinya itu harus dari pinggir. Dibuat lubang tembusan untuk mengeluarkan jenazah yang dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Ini keganasan, kebiadaban PKI. Itu yang satu lubang di Soco. Belum satu lubang lagi yang di wilayah desa Bang Sri. Masih kecamatan Kabupaten Magetan itu. Ada sekitar 20 jenazah yang dibantai oleh PKI. Yang dimasukkan ke lubang sumur tua tersebut. Ini. Dan satu lubang lagi di daerah Cigrok. Juga ada di situ. Beberapa puluh jenazah. Jadi mereka dibantai. Rakyat ditangkepi. Oleh orang-orang komunis. Itu tahun 48. Sehingga pantas kalau kemudian kaum muslimin. Selalu siap siaga. Selalu siap siaga untuk menghadang komunisme. Mau azan dulu. Kenapa PKI sebiadab itu? Karena memang yang diajarkan oleh tokoh-tokohnya memang pembantaian demi pembantaian. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Lenin. Lenin pernah berkata, di tengah revolusi ini, yaitu revolusi Bolshevik Rusia pada tahun 1917. Di tengah revolusi ini yang perlu adalah membelah tengkorak. Menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah. Tidak masalah jika 3/4 penduduk dunia habis. Asalkan yang 1/4 sisanya adalah komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Lihat. Itu Lenin. Kemudian tokoh komunis Cina berdialog dengan Aidit pada tanggal 5 Agustus tahun 65 di negara Cina, yaitu di daerah Zongnanhai, perkampungan di mana markas Partai Komunis Cina berada. Dialognya begini, kata Mao Zedong, tokoh Partai Komunis Cina, kata Mao Zedong kepada Aidit, kamu harus bertindak cepat. Jawab Aidit, saya khawatir angkatan darat jadi penghalang. Kata Mao Zedong, baiklah, lakukanlah apa yang saya nasihatkan kepadamu. Habisi jenderal-jenderal dan para perwira reaksioner dalam 1 kali pukul. Mereka akan menjadi seekor naga tanpa kepala yang tunduk pada perintahmu. Kemudian kata Aidit, berarti kami harus membunuh beberapa ratus perwira. Kata Mao, di Sensi Utara, saya bunuh 20.000 kader dalam 1 kali pukul saja.
Ini Mao Zedong. Ya. Haus darah. Membunuh dan membunuh. Membantai dan membantai. Ini kebiadaban komunis. Jadi, kalau orang Islam tidak membela diri, kalau orang Islam diam, dihabisi, digorok, dibunuh duluan. Karena apa? Karena baik Lenin, Mao Zedong selalu memerintahkan untuk membantai, membunuh. Itu yang dilakukan oleh, perintah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh komunis. Dan itulah yang diajarkan kepada tokoh-tokoh PKI di Indonesia. Seperti Musso, seperti Aidit, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau mereka kemudian membunuh jenderal-jenderal, itu karena ada perintahnya dari Mao Zedong di RRC sana, Republik Rakyat Cina. Ya. Ya. Itu ya, komunis. Sehingga mereka selalu ingin merebut kekuasaan. Mereka selalu ingin menjadi penguasa, sehingga dengan penguasa itu menjadi penguasa bebas untuk menanamkan komunisme, pemahaman-pemahaman komunisme ke rakyatnya yang dikuasai tersebut. Apabila rakyatnya melawan, maka akan dibunuh, dibantai. Sebagaimana yang terjadi di Kamboja, sebagaimana yang terjadi di Vietnam. Itulah komunisme. Ya. Dan ketika kita melewati masa tahun 1948, komunisme berkembang lagi. Ketika tahun 65 komunis mengulangi lagi kebejadannya, melakukan lagi pembantaian demi pembantaian, penghinaan kepada kaum muslimin. Contohnya, peristiwa Kanigoro, sebuah desa di Kecamatan Kras, Kediri. Tanggal 13 Januari 1965. Waktu itu pemuda-pemuda yang masuk dalam organisasi pelajar Islam Indonesia mengadakan semacam kegiatan training di sebuah desa, Desa Kanigoro. Di sebuah pesantren di situ. Orang-orang PKI menyerbu. Mereka adalah pemuda rakyat bergabung dengan BTI, Barisan Tani Indonesia, menyerbu kepada para peserta training pelajar Islam Indonesia. Buku-buku yang dijadikan catatan Al-Quran masukkan ke karung, kemudian dilemparkan ke luar masjid. Setelah berada di luar masjid, kemudian diinjak-injak Al-Quran tersebut. Penghinaan yang luar biasa kepada muslimin. Peristiwa Kanigoro. Para pesertanya, orang-orang PI-nya, diikat, dibawa oleh orang-orang PKI. Dari Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia. Itu terjadi seperti itu. Peristiwa lainnya, peristiwa Bandar Betsi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seorang petugas Koramil, Pelda Sujono, dibantai oleh Barisan Tani Indonesia. Barisan Tani Indonesia ini organisasi petaninya PKI. Orang-orang BTI, Barisan Tani Indonesia ini merebut lahan-lahan milik perusahaan perkebunan rakyat.
Lahan-lahan milik perkebunan dirampas oleh orang-orang BTI, ditanami. Karena ini milik lahan perkebunan, perkebunan melarang. Begitu melarang, orang-orang BTI ngamuk. Sampai akhirnya aparat turun. Ternyata kekuatan massa mereka lebih besar ketika orang-orang dari Koramil, termasuk diantaranya Pelda Sujono ini, akhirnya dikeroyok habis. Sampai PKI menantang, satu kompi lagi turun ke sini, ayo kita berkelahi. PKI seperti itu. Sampai akhirnya Pelda Sujono dikeroyok habis, dalam keadaan terkapar. Salah seorang dari mereka membawa cangkul, kepalanya dicangkul sampai terbelah. Masih belum puas juga, masih dipukuli juga. Itu PKI. Peristiwa Mei tahun 1965 di Bandar Betsi, Kabupaten Simalungun. Ini sebelum terjadinya G30 SPKI. Terjadinya gerakan 30 September. Partai Komunis Indonesia. Mereka melakukan pembantaian. Di daerah, di Banyuwangi, di daerah Muncar. Orang-orang PKI menyamar sebagai orang-orang Ansor, GP Ansor. GP Ansor yang dari seberang desa diundang untuk acara semacam kumpul-kumpul mereka. Kemudian disuguhi makanannya dalam keadaan sudah diberi racun. 60-an pemuda GP Ansor mati karena diracun. Di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Dan peristiwa-peristiwa lainnya yang itu terekam di dalam sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana orang-orang PKI, bagaimana orang-orang komunis pada masa itu. Mereka justru melakukan pembunuhan, pembantaian, melakukan kebiadaban terhadap anak-anak bangsa Indonesia. Dan itu semua menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasannya dimanapun ada orang-orang komunis, pasti ia akan melakukan kerusuhan demi kerusuhan. Dan banyak lagi dalam catatan-catatan sejarah bisa dilihat nanti di dalam buku-buku yang menguak tentang pembantaian, termasuk diantaranya pembantaian petinggi-petinggi angkatan darat yang jenazahnya dimasukkan ke lubang buaya. Yang dimasukkan ke lubang buaya. Mereka dibantai, ada yang ditembak dengan senjata laras panjang Thompson. Di rumahnya sendiri ditembak. Ditembaknya tidak 1 kali 2 kali, diberondong. Tembakannya dengan diberondong. Sekian peluru bersarang di tubuh para petinggi TNI tersebut. Kenapa? Karena mereka menskenario. Skenario mereka bahwasanya ada kelompok Dewan Jenderal. Padahal ini skenario asal-asalan PKI. Karang-karangannya PKI. Ada Dewan Jenderal yang mau menggulingkan Soekarno. Maka jenderal-jenderal itulah yang harus dibunuh. Karangan-karangan PKI. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri ini dari kebiadaban PKI. Dari penguasaan
Partai Komunis Indonesia. Ya. Allah masih menolong hamba-hambanya di negara ini. Dan ini menjadi catatan bagi kita. Ya. Sekarang anak-anak muda ya, tidak lagi mengenal apa itu PKI, apa itu Partai Komunis. Tidak lagi mengenal pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh PKI. Tidak lagi tahu anak-anak muda sekarang apa itu peristiwa G30S PKI. Tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena sudah dihilangkan di kurikulum-kurikulum sekolah. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Maka kita mengungkit kembali sejarah kekejaman PKI, kebiadaban PKI itu. Melalui tebar majalah. Dalam rangka untuk mengingatkan kembali masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda kaum muslimin. Yang sementara ini tidak mengetahui apa itu komunis. Apa itu PKI. Bagaimana sepak terjangnya. Bagaimana pembantaian-pembantaian yang dilakukan terhadap kaum muslimin pada khususnya. Supaya mereka tahu. Sebab sebahagian dari sejarah itu sengaja untuk dihilangkan. Sengaja memang untuk dihilangkan. Agar apa? Agar anak-anak muda sekarang tidak tahu kalau komunis itu sedemikian biadab. Sedemikian sadis. Pembunuh. Pembantai. Ya. Ini yang diinginkan oleh mereka. Maka kita angkat melalui tebar majalah. Ya. Karena mereka itu orang-orang yang benar-benar luar biasa kejahatannya. Ya. Terutama terhadap kaum muslimin. Karena kaum muslimin pasti yang paling depan di dalam menentang komunisme. Pasti kaum muslimin paling depan menentang komunisme. Kenapa? Karena ajaran-ajaran komunisme itu bertentangan dengan Islam. Dan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan orang-orang komunis sangat-sangat biadab. Melebihi teroris yang ada sekarang ini. Dulu saja belum ada senjata-senjata modern seperti sekarang. Komunis sudah membantai sekian banyak kaum muslimin. Apalagi kalau mereka sekarang menguasai persenjataan-persenjataan modern. Tentu mereka akan lebih banyak lagi bisa membantai kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Generasi sekarang dari kalangan komunis setelah kalau kita melihat reformasi, ya, ada Forkot, ada Smith, ya, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, yang hakikatnya adalah komunis. Smith, Forkot, Jarkot, Jaringan Kota, Forum Kota, PRD, dan lainnya. Itu adalah organisasi-organisasi mahasiswa, pemuda dari kalangan unsur-unsur komunis. Mereka sekarang ketika reformasi, mereka banyak yang melakukan bentuk-bentuk kekerasan. Mereka berani, bahkan TNI saja dilawan oleh mereka. Karena sedemikian militan. Mereka tidak takut mati. Budiman Sujatmiko, ketika kerusuhan 27 Juli, lari ke rumah
Romo Sandiawan dilindungi di situ. Ya. Romo Sandiawan, orang Katolik, yang sampai sekarang terus membela. Dan banyak lagi para aktivis-aktivis lainnya, ya, yang mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Kenapa mereka benci sekali kepada Orde Baru? Terutama kepada Presiden Soeharto. Karena Presiden Soeharto dan jajarannya pada waktu itu adalah orang yang pertama menghabisi PKI sampai ke akar-akarnya. Tidak ada tersisa sedikit pun organisasi PKI. Sampai lambang-lambangnya habis semua. Sehingga pantas bila sekarang ini kebencian mereka kepada Soeharto, kepada mantan Presiden Soeharto ini luar biasa. Kebenciannya. Jazahullahu khairan. Kita berterima kasih. Karena dengan kebijakannya, kemudian PKI dilarang untuk hidup di Indonesia. Ini terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Dan apabila kita temukan tanda-tanda kebangkitan, dan pasti akan ada tanda-tanda itu, dan sekarang mereka terus bergerak. Mereka sekarang terus bergerak. Bergerak di mana? Di beberapa tempat. Di Pemalang mereka bergerak. Dalam rangka alasannya untuk menggali kuburan-kuburan sebagai bukti pembantaian kepada orang-orang komunis. Kemudian mereka bergerak di Madiun. Mereka bergerak di beberapa daerah dengan menggunakan yayasan. Mereka sudah ada organisasinya. Mereka juga berkumpul antar mantan-mantan tapol PKI, mantan-mantan tahanan tipe B, tipe A yang ditahan di Pulau Buru setelah kembali ke Jawa. Mereka pun punya organisasinya. Mereka berkumpul dengan anak-anak muda, menyemangati anak-anak muda untuk menjadi seorang komunis yang menganut ideologi komunisme. Terus mereka bergerak. Jangan dikira komunis, sudah nggak ada. Mereka terus bergerak. Yang terakhir kemarin yang kita dapatkan suratnya, ada foto suratnya, permohonan audiensi kepada Bupati Madiun. Kita dapatkan bukti-bukti itu. Untuk menunjukkan bahwasannya mereka anak-anak PKI, kaki tangannya ini, terus melancarkan gerakan. Mereka berlindung di bawah Komnas HAM, gerakan mereka. Sehingga Komnas HAM dijadikan sebagai markas mereka. Mereka menyebarkan film-film. Pulau Buru, Tanah Air Beta. Mereka sebarkan. Mereka istilahnya mendakwahi komunismenya itu dengan film. Dengan, kalau kita lihat buku-buku mereka. Ada buku untuk menceritakan tentang tahanan, kem tahanan Pelatungan. Yang di situ buku-buku itu menceritakan bagaimana wanita-wanita Gerwani, gerakan wanita Indonesia, kaki tangan dari PKI, wanita komunis ini. Itu diceritakan bagaimana mereka ditangkap. Ceritanya menyedihkan, sehingga kalau orang baca itu dengan tanpa mengetahui kesesatan paham komunisme, membaca itu, merasa tergugah, emosionalnya tersentuh. Kemudian mengatakan memang pemerintahnya Soeharto ini jahat. Kepada wanita saja seperti ini perlakuannya. Begitu akan mengatakan. Kalau mereka tidak mengetahui betapa jahatnya ideologi komunis. Akan terbawa dengan buku-buku tersebut. Dan itu yang diedarkan.
Ini yang sekarang ketika era liberalisme dibuka selebar-lebarnya, orang komunis memanfaatkan itu. Sehingga kita perlu waspada. Kita jangan tidur. Ya. Cepat sebarkan majalah-majalah tersebut. Habis pesan lagi. Ya. Terus sebarkan ke berbagai kalangan. Ya, mudah-mudahan ini ikhtiar kita. Ikhtiar kita, mudah-mudahan ada 1, 2 orang, sekian banyak orang tersentuh untuk kemudian mewaspadai setiap gerakan komunisme. Karena mereka terus bergerak. Jangan dikira komunisme itu sudah habis di Indonesia. Fran Magnis Suseno mengatakan, komunis di Indonesia hantu. Hantu apanya? Buktinya mereka terus ingin membongkar kuburan-kuburan. Buktinya mereka terus berkonsolidasi. Buktinya mereka terus untuk senantiasa mengadakan pertemuan-pertemuan. Merancang kegiatan, merancang aktivitas untuk kemudian memanfaatkan hari buruh tanggal 1 Mei. Memanfaatkan momentum-momentum tertentu. Itu yang mereka lakukan. Jangan dikira komunisme di Indonesia terus diam. Masa sih ada anak-anak muda pakai kaos dengan gambar Palu Arit tidak ada yang bikin? Memangnya ujuk-ujuk muncul? Memangnya tiba-tiba muncul kaos itu? Pasti ada yang membuat. Dan yang membuat ini mesti punya modal. Pasti terorganisir. Cuma yang membuatnya ini siapa, itu yang belum dibongkar. Siapa yang memberi modal, siapa penyandang dananya, ini yang tidak ditelusuri. Mestinya ada. Karena ini adalah test case. Kalau gambar Palu Arit disebarkan di masyarakat, masyarakat menolak atau tidak? Kalau menolak, oh berarti tes. Jangan dulu bergerak kepada program yang lebih lanjut. Jangan dulu. Itu tes case. Jadi kalau masyarakat diam, ada gambar Palu Arit diam, berarti mereka sudah mulai nerima. Berarti masyarakat sudah mulai cuek. Tidak peduli dengan gambar Palu Arit. Berarti kalau nanti ditambah lagi dengan pawai komunis misalnya, masyarakat akan tidak peduli juga. Berarti akan ditingkatkan lagi dengan training komunis. Masyarakat juga diam, berarti ditingkatkan lagi dengan aksi. Kan begitu programnya. Jangan tidur kita. Komunisme terus mereka bergerak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.